Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kode etik HIMSI pada matkul etika psikologi dari bab 3 hingga bab 4. Masuk pada bab 3 yaitu kompetensi. Jadi di bab 3 ini ada beberapa pasal ya. Di sini ada 12 pasal yang akan nanti saya jelaskan secara singkatnya. Pada pasal 7 yaitu ruang lingkup kompetensi. Nah, di sini para psikolog maupun ilmuwan dapat memberikan layanan tetapi sesuai dengan profesi atau keahliannya masing-masing. Jadi, pada pasal 7 ini, ilmuwan psikolog ataupun psikolog itu dapat memberikan layanan dalam bentuk apapun, seperti mengajar atau melakukan penelitian. Tetapi jikalau psikolog ingin memberikan layanan, sebelumnya psikolog ini harus dan wajib mempunyai surat izin praktik terlebih dahulu. Tak hanya itu, seorang psikolog ini akan menangani berbagai kasus-kasus tertentu, khususnya pada atau tentang kesehatan mental. Maka dari itu, psikolog juga perlu memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya pada pasal 8 yaitu peningkatan kompetensi. Dengan berkembangnya di era sekarang, pada pasal ini para psikolog dan ilmuwan harus tetap belajar dan mengembangkan keterampilannya. Jadi seorang psikolog ataupun ilmuwan psikolog itu tidak hanya belajar di dalam bangku kuliahnya saja, tetapi mereka juga harus dan perlu meningkatkan keterampilannya serta kemampuan ataupun pengalamannya. Selanjutnya pada pasal 9 yaitu dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Dalam pengambilan keputusan, psikolog harus mengambil keputusan secara nyata serta dapat diverifikasi atau dibuktikan. Seorang psikolog kalau ingin mengambil keputusan atau menasehati klien ataupun pasiennya, itu harus berdasarkan fakta, realita, berserta bukti nyatanya ataupun berdasarkan pengetahuan ilmiahnya. Jadi mengambil keputusannya itu nggak abal-abalan atau tidak mengarang. Lanjut pada pasal 10 yaitu pendelegasikan pekerjaan pada orang lain. Jadi pada pasal ini, seorang psikolog ataupun ilmuwan boleh mengalihkan sebagian pekerjaannya kepada orang lain atau asisten dengan syarat orang yang diberikan penuh dengan tanggung jawab serta kompeten. Jadi boleh kita itu mengalihkan atau membagi sebagian tugas kita kepada orang lain, atau contohnya seperti asdos atau asisten dosen, yang dimana gunanya adalah bisa mengingatkan atau mengarahkan serta membantu meringankanlah tugas-tugas dosen jikalau dosen tersebut itu mempunyai banyak deadline. Selanjutnya pada pasal 11 yaitu masalah dan konflik personal. Jadi sebagai psikolog, masalah atau konflik pribadi sangat mempengaruhi pekerjaan, bahkan dapat merugikan dalam pelayanan pasien. Maka dari itu, sebagai psikolog harus mampu menahan dan mengontrol diri. Karena psikolog ini akan berhubungan dengan kesehatan mental, jadi seorang psikolog ini harus tetap hati-hati terhadap ada masalah dengan dirinya dia sendiri. Karena hal ini dapat atau takutnya dapat menimbulkan kesalahpahaman antar pasien serta psikolog, dan takutnya juga keseimbangan emosi di antara keduanya juga tidak menyeimbangkan. Lanjut pada pasal 12 yaitu memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat. Jadi kebutuhan yang ada tetap harus dilayani meskipun itu bukan dalam profesi psikolog itu sendiri. Setidaknya selama memberikan layanan dalam keadaan tersebut, psikolog wajib menjaga keselamatan klien. Jadi ini kalau sudah darurat berarti kayak mendesak gitulah ya. Jadi jikalau ada suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental terutama ya secara mendesak, dan di situ tidak ada seorang psikolog yang benar-benar mempunyai kompetensi yang profesional, dan di sana hanya ada psikolog yang seadanya. Tapi
nggak apa-apa, karena kebutuhan yang ada itu tetap harus dilayani meskipun itu bukan keahliannya ataupun di bidangnya. Tapi kita juga nggak boleh terlalu kayak sok tahu gitu. Kita boleh melayani tapi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau serasa keadaannya itu sudah tenang, sudah selesai, seorang psikolog harus mengalihkan ke tenaga yang lebih profesional atau yang lebih kompeten sesuai dengan bidangnya itu. Selanjutnya pada bab 4 yaitu tentang hubungan antar manusia. Pada pasal 13 ini yaitu sikap profesional. Jadi sebagai psikolog harus menjaga kewibawaan serta keprofesionalnya dari segi perilaku seperti jujur, sopan, atau menghargai pasien, dan bagaimana berkomunikasi terhadapnya. Jadi pada pasal ini sudah jelas ya, untuk pentingnya perlu menjaga kewibawaan serta attitude sebagai seorang psikolog. Selanjutnya pada pasal 14 yaitu tentang pelecehan. Jadi dalam pasal ini sudah jelas bahwasanya sebagai psikolog tidak boleh melakukan pelecehan dalam bentuk apapun, dari fisik, verbal, seksual maupun psikologis. Jadi mungkin dari megang pasien tanpa izin, juga tidak boleh merendahkan pasien dari segi perkataan maupun tindakan. Selanjutnya pada pasal 15 yaitu penghindaran dampak buruk. Dari munculnya dampak buruk khususnya untuk pasien. Salah satu contohnya bisa seperti di pasal 14 tadi, yaitu tentang pelecehan. Selanjutnya pada pasal 16 yaitu tentang hubungan majemuk atau punya hubungan dengan pasien, atau mempunyai sebagai psikolog itu mempunyai peran lebih seperti pasien kita itu adalah sahabat kita. Jadi kadang tuh kita tuh takutnya itu susah buat netral, kita ingin membela siapa, dan takutnya juga ada miskomunikasi. Jadi sebaiknya kita menghindari hal ini. Jadi kita fokus ke profesi kita dan tidak terlalu mencampur aduk urusan pribadi mereka. Pada pasal 17 yaitu tentang konflik kepentingan. Jadi seorang psikolog harus bisa dapat memilah mana kepentingan pribadi atau yang lainnya yang dapat terjadi bentrokan atau tabrakan dengan tugas utamanya. Dan jangan melampiaskan di posisi itu, di posisi seorang psikolognya untuk keuntungan pribadi. Next pada pasal 18 tentang eksploitasi. Sebagai psikolog dilarang untuk memanfaatkan pasien dalam hal apapun. Kayak kalau misalnya habis konseling gitu, kita nggak boleh minta pasien itu bayar lebih gitu, nggak boleh. Next pada pasal 19 yaitu hubungan profesional. Jadi psikologi ini memiliki dua jenis hubungan, yaitu antar profesi dan dengan profesi lain. Ya kalau misalnya di hubungan antar profesi ya kan wajib harus menghargai, menghormati sesama profesinya, sama rekan-rekannya gitu. Terus saling mengingatkan ya, saling mengasih positif-positif atau sharing-sharing itu juga bisa. Sama halnya seperti dengan profesi lain, sama-sama juga saling menghargai gitu. Selanjutnya pada pasal 20 yaitu informated consent, yaitu persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikolog yang meliputi penelitian, pendidikan, atau pelatihan, atau asesmen dan intervensi psikolog. Jadi sebelum menjalani konsultasi ya, itu wajib hukumnya untuk para psikolog memberikan arahan atau briefingan terhadap pasien. Jadi kayak diberikan arahan nantinya akan kemana, kayak memberikan tujuan. Terus juga kita sebagai psikolog juga harus memberikan kepercayaan terhadap pasien gitu, biar pasien lebih rileks juga nantinya. Selanjutnya pada pasal 21 yaitu layanan psikologi kepada atau melalui organisasi. Jadi psikolog boleh memberikan layanan dalam organisasi, tetapi sebagai psikolog tetap harus melindungi dan menjaga etika profesionalnya. Jadi kalau udah masuk ke organisasi ya, ataupun ke perusahaan, kita sebagai psikolog itu harus tetap menjaga kewibawaan kita sebagai psikolog, dan kita tuh juga harus terbuka serta memberikan arahan agar tidak terjadi penyalahgunaan, serta menjaga privasi kerahasiaan dari
organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya pada pasal 22 yaitu pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Jadi psikolog tidak boleh meninggalkan klien begitu saja, singkatnya. Jadi kalau bisa itu pasiennya itu harus diselesain dulu sampai pasien merasa more better lah, kayak tidak ada beban. Ataupun kalau semisal pengen dialihin itu juga jangan langsung dialihin aja, tapi kita juga harus melihatnya lagi apakah ini pantas atau enak jikalau ingin dialihkan ke yang lebih ke profesional kayak gitu. Dan kesimpulannya dari bab 3 sampai bab 4 ini dapat disimpulkan bahwasanya kedua bab ini itu saling melengkapi, yang dimana bab 2 ini lebih menekankan tentang kompetensi sebagai psikolog, sedangkan bab 4 lebih menekankan hubungan antar manusia. Dan sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jikalau ada penjelasan saya yang kurang atau perkataan saya yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.